tahunnya tuh. Nah, itu biasanya bisa dicairkan. Itu kalau bicara BPJS Kesehatan. Oke, kita mulai dari ketenaga kerjaan itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak sih? Karena gini, ketenaga kerjaan ini tuh biasanya ya di seluruh negara di dunia itu mereka tuh ada aja gitu masalahnya. Ada yang pada mogok, ada yang komplain, ada yang macam-macam lah, ada yang nuntut gaji tinggi dan lain sebagainya. Itu tuh udah biasa terjadi. Makanya kan sering ada demo pada saat hari buruh kan seperti itu. Disitulah mereka pada apa ya istilahnya menyuarakan hak-hak mereka yang tidak direalisasiin oleh perusahaan, misalkan kayak gitu. Tapi hati-hati juga, bukannya saya melarang untuk menyuarakan kebenaran gitu ya. Tapi kadang ya perusahaan itu suka apa ya nyiriin, nandain. Nah itu contoh kasusnya juga terjadi di adik saya. Jadi adik saya itu saking dia itu ngebelain teman-temannya, akhirnya dia yang maju ya kan. Nah tapi akhirnya dia sendiri yang rugi gitu karena dia terlalu vokal. Akhirnya perusahaan pekat dia gitu kan. Ya udah, tapi adik saya waktu diminta lagi karena dia udah ngerasa dikat, dia ketika diminta untuk masuk lagi dia nggak mau gitu. Jadi buat dia itu harga diri. Nah itu bagus juga sih kalau kita dapat pengganti kerjaan yang bagus. Tapi kalau misalkan kita nggak dapat pengganti yang bagus kan malah rugi gitu. Jadi menyuarakan boleh, tapi jangan terlalu frontal kalau saran saya. Tapi kita gunakan politik. Maksudnya politik tuh gimana Bu Hen? Maksudnya tuh apa ya namanya? Kita itu sebagai tenaga kerja ketika kita menyampaikan aspirasi, ketika kita menyampaikan ini tuh harus pakai kayak main catur. Jadi harus pakai teknik, harus pakai istilahnya konsultasi dulu nih, gimana kalau begini, terus baca dulu undang-undangnya. Nah, kayak gitu mesti dipahami betul. Jadi kalau misalkan suatu hari nih teman-temannya lagi kerja, diajakin demo atau apa, cari tahu dulu, jangan cuma hayu aja, nanti malah salah gitu ya. Jadi intinya tuh masalah ketenaga kerjaan itu memang agak rumit ya, di semua negara itu udah pasti ada. Dan kalau di undang-undang itu kan sekarang kan UU-nya kan UU Cipta Kerja ya kan gitu. Nah, tenaga kerja ini apa namanya? Kalau tenaga kerja itu kan orangnya ya, orang yang melakukan pekerjaan. Nah, kalau di sini ada lagi tuh kesempatan kerja itu apa? Peluang atau apa namanya? Istilahnya tuh peluang kerja di suatu perusahaan yang kosong tuh apalah intinya seperti itu ya. Kalau di perusahaan itu misalkan yang kosong itu adalah bagian produksi, nah berarti ada kesempatan kerja di bagian produksi tersebut. Nah kalau angkatan kerja itu biasanya gini, apa namanya? Misalkan saya ini direkrut di tahun berapa, tanggal berapa. Biasanya perusahaan itu kan kalau mau ngangkat karyawan itu kan ada periodenya. Misalkan dia ngangkat misalkan dalam 1 tahun 2 kali misalkan. Nah dia itu di angkatan pertama tahun berapa, misalkan tahun 2025 dia angkatan pertama, dan ada angkatan kedua di tahun 2025 misalkan kayak gitu. Nah angkatan kedua misalkan bulan bulan Juli sampai Desember, angkatan pertama misalkan Januari sampai Juli misalkan kayak gitu. Karena kenapa? Dalam jangka waktu 6 bulan itu kan mana tahu kan namanya di perusahaan dia itu ada yang keluar, ada yang sakit, ada yang meninggal dan lain sebagainya kan. Kalau pabrik kan banyak ya tenaga kerjanya, jadi pasti akan lebih banyak, lebih kompleks untuk permasalahannya. Kenapa sih apa namanya masalah ketenaga kerjaan itu mesti diatur, mesti ada undang-undangnya? Karena tenaga kerja itu menentukan tingkat kemajuan ekonomi suatu negara gitu. Jadi kalau banyak pengangguran otomatis apa?
pengaruhnya. Pendapatan yang bayar pajak ke negara kan jadinya kurang, karena kan setiap orang kerja sudah pasti bayar pajak kan gitu. Jadi termasuk hal penting yang ada di dalam perekonomian sebuah negara. Selain itu juga kan kalau tenaga kerja itu kan dia berproduksi. Jadi tenaga kerja itu mempengaruhi di faktor produksi, ya kan, juga menjadi indikator bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat itu kan terpenuhi apa enggak. Karena kan ada yang namanya kemarin itu apa pendapatan per kapita kan gitu. Jadi kalau perekonomiannya naik, ya kan, kalau perekonomiannya naik, pendapatan si masyarakatnya naik, ya kan, itu bagus, berarti mengalami pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau misalkan ekonominya naik, tapi banyak pengangguran, kan otomatis tidak ada produksi, berarti tidak ada transaksi. Berarti per kapitanya nggak naik, kan seperti itu ya kemarin kan, prinsip dasarnya. Oke, nah ini ada rumus lagi nih. Kesempatan kerja adalah jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat. Nah, itu singkatnya ya. Nah, angkatan kerja sama dengan bekerja plus pengangguran. Ini untuk menghitung apa? Angkatan kerja sama dengan bekerja plus pengangguran. Tenaga kerja sama dengan angkatan kerja plus bukan angkatan kerja. Nih, tunggu kita coba baca dulu. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan usia produktif. Oh, beda ini ya sama yang tadi saya jelaskan. Ternyata dia beda konsep. Oke, angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja atau usia produktif, yaitu antara 15 sampai 55 tahun, baik yang sudah bekerja atau yang masih menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia produktif. Ya, berarti tenaga kerja itu yang memasuki usia produktif. Usia produktif itu umur berapa sih? Umur 15 sampai 55 tahun. Baik yang sudah bekerja, masih menganggur maupun melakukan kegiatan lain seperti usia sekolah dan ibu rumah tangga. Kan ada juga kan yang sekolah bekerja sambil produktif. Oke, jadi angkatan kerja itu gimana ya, yang bekerja dan yang menganggur itu namanya angkatan kerja. Nah, kalau tenaga kerja itu yang gimana? Yang angkatan kerja plus bukan angkatan kerja. Gitu. Ini dia beda ini ya. Jadi dia ininya karena ini pertumbuhan ekonomi, jadi dia faktornya lebih ke kayak umurnya, terus apa namanya, kerja dan enggaknya gitu. Oke, nah struktur ketenaga kerjaan itu apa sih? Struktur ketenaga kerjaan itu dapat dilihat dari lapangan pekerjaan berdasarkan industri dan status. Nah, sedangkan kemarin sektor ekonomi itu apa aja? Ada yang masih ingat? Atau bisa dibilang apa ya? Kegiatan ekonomi itu apa aja sih gitu? Ada yang masih ingat? Ini jangan pada tidur ya. Oke, jadi gini, kalau sektor perekonomian itu kan kemarin sempat kita ada produksi, ada distribusi, ya kan, ada perekonomian, perekonomian, ada pertanian, ada perhutanan dan lain-lain, ya kan. Nah, kalau misalkan nih sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan yang paling diminati pekerja. Kenapa? Karena kan kalau masyarakat di kita itu kan ada kota, ada pedesaan. Kalau kota mungkin oke lah ya, dia sudah tersentuh dengan teknologi dan lain-lain, sehingga mereka sudah ada pabrik dan lain-lain, sehingga mereka lebih memilih industri ya. Karena kalau misalkan di daerah atau di kampung itu kan mereka lebih memilih menjadi pertanian. Tapi jangan salah, di kota mereka sistem pertaniannya juga kan sudah berbeda ya, udah bukan nyampur-nyampur lagi dan lain sebagainya. Mereka udah hidroponik,
udah dengan teknologi dan lain-lain. Gitu, makanya sekarang juga kan untuk ketahanan pangan itu penting karena kan berdasarkan bukan ramalan sih ya, perkiraan gitu ya, perkiraan kondisi perekonomian Indonesia baik dunia itu kan tahun 2025 sama 2026 ini tolong rem pengen beli sesuatu yang tidak ada faedahnya. Jadi belilah sesuatu yang ada faedahnya. Apa sih? Misalkan emas, oke, gitu ya. Kenapa? Karena berdasarkan prediksi di tahun 2025 sama 2026 itu ekonominya akan sulit. Sekarang pun udah mulai berasa ya kan, udah mulai ada PHK lagi sebagian kan gitu. Contoh kasusnya juga kan di teman-teman kantor suami saya itu ada pengurangan, TikTok aja ada pengurangan, jangan salah. Jadi kemarin tuh ada pengurangan untuk TikTok apa sih karyawan TikTok yang suka jemput bola untuk bikin akun. Itu saya tanya, loh Mas kok sendirian, kan saya gitu. Iya soalnya teman-teman saya di tempat lain, dia sih bilangnya saya ngakunya gitu. Tapi ke teman saya yang lebih ini lagi gitu kan ya, saya tanya kok dia sendirian, iya soalnya ada pengurangan kerja. Oh pantes kan gitu. Jadi udah mulai banyak pengurangan tenaga kerja gitu. Oke, jadi teman-teman yang masih kontrak itu dimaksimalkan kerjanya ya. Oke, struktur ketenaga kerjaan. Struktur lapangan pekerjaan berdasarkan industri dan status. Lapangan pekerjaan menurut industri di tahun 1997, pertanian itu ada 40,7. 2001 itu 43, artinya melalui peningkatan ya dilihat dari persentase 2004 itu 43,33 menurun ya kan. Terus 2007 itu meningkat, lebih menurun lagi. 2010 lebih menurun lagi pertanian karena kan mungkin udah ada faktor pembangunan dan industri investor udah mulai pada investasi kan di daerah-daerah gitu ya. Jadi mungkin mereka lebih senang kerja di pabrik. Nah, kalau manufaktur atau industri di tahun 97 12,89. Di 2001 mengalami peningkatan 13. Nah, kalau lapangan pekerjaan menurut statusnya ada berapa? Berarti itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya ada 7 ya, ada berusaha sendiri, misalkan kayak pelaku UMKM gitu kan, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berarti ini adalah orang-orang yang buruhnya itu tidak tetap gitu ya, misalkan kayak harian atau mingguan gitu ya, terus dibantu buruh tetap. Nah ini buat yang tetap, misalkan jadi bulanan dia gajiannya, terus karyawan atau pegawai, bebas di pertanian. Di pertanian itu juga ada modelnya itu yang kalau di Australia itu teman saya, dia kerjaannya kan metik buah tuh, blueberry apa blackberry gitu ya. Jadi dia metikin sama strawberry. Nah itu kan dia berdasarkan si jumlah yang dia dapat metiknya. Misalkan dia berapa kilo, misalnya kayak gitu. Nah terus pekerja bebas non pertanian banyak ya. Terus pekerja keluarga atau tak dibayar. Nah kalau ibu rumah tangga apa ya? Pekerja keluarga tak dibayar ya. Oke, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, masalah apa aja sih di ketenaga kerjaan itu? Ada apa aja sih? Kalau masalah ketenaga kerjaan itu kan biasanya kebanyakan tuh ya dia kerja apa enggak gitu kan. Banyak nggak sih penganggurannya atau banyak yang kerja kan gitu ya. Kadang tuh kalau misalkan jumlah pengangguran dan bekerja enggak seimbang gitu ya, itu tuh akan berdampak negatif. Ada bisa dari sisi kesenjangan ekonomi ataupun juga kriminalitas itu biasanya meningkat gitu. Apalagi kalau lowongan pekerjaan itu terbatas ya kan. Nah,
pengangguran menurut sebabnya dapat dibedakan menjadi beberapa. Di sini ada 5. Ada pengangguran konjuktur atau siklis, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja karena naik turunnya perekonomian suatu negara. Ada lagi pengangguran struktural, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja karena terjadinya perubahan struktur ekonomi di suatu negara. Terus, kenapa sih kok misalkan pengangguran struktural, tenaga kerja yang tidak bekerja karena terjadinya perubahan struktur ekonomi suatu negara? Contohnya apa? Misalkan, misal nih ya, apa namanya? Kayak misalkan ada sebuah kementerian yang misalkan yang dihilangkan, misalkan kan kayak gitu. Atau ada lagi misalkan kayak pabrik ini tutup, misalkan kayak gitu kan ya. Jadinya banyak PHK. Nah, itu kan juga pasti apa namanya, struktur ekonominya kan ada perubahan kan gitu. Pengangguran musiman, kalau pengangguran musiman itu biasanya karena pengaruh pergantian musim. Nah, musiman ini yang dimaksud musiman apa nih? Apakah musim hujan dan musim kemarau? Kira-kira itu atau bukan? Atau misalkan gini, musim panen dan nggak musim panen gitu, kira-kira begitu atau yang gimana musiman nih? Biasanya tuh kalau musiman gini, kayak tadi kan saya lagi banyak yang bukan banyak, tadi kan ada yang lagi ngecor jalan. Nah, kalau orang-orang yang ngecor jalan itu dia itu memang biasanya berdasarkan informasi orang-orang konstruksi yang berkaitan dengan proyek pemerintah, mereka itu akan dapat orderan itu di bulan Juli, Agustus, September gitu ya, di pertengahan bulan sampai di akhir tahun itu lebih padat lagi tuh akhir tahun. Kenapa? Penghabisan anggaran sebuah negara kan gitu. Nah, kalau misalkan di awal-awal tahun tuh biasanya kurang, ya makanya mereka cari proyek-proyek yang kayak swadaya masyarakat, atau dia lebih ke nyari yang swasta-swasta memerlukan dia. Nah, pergantian musim pembangunan dengan enggak pembangunan itu bisa masuk di kategori tersebut juga ya. Gitu. Atau misalkan nih, kalau di kampung ya kalau yang pertanian bisa jadi pas lagi musim panen sama pas lagi musim tanam, misalnya kayak gitu. Pengangguran teknologi, yaitu tenaga kerja yang tidak bekerja akibat beralihnya pemakaian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Contohnya apa yang udah kejadian dan benar-benar sudah fix akhirnya mereka nganggur. Ayo apa? Ada yang tahu efek teknologi? Ada yang tahu nggak? Ini jangan sampai nih nanti dokter juga nganggur, karena di Cina mereka udah menemukan bahkan alat ya dia bisa ngoperasiin gitu, bisa operasi, dia bisa ngiris jaringan kecil pakai robot. Itu dokter kalau banyak yang beli alat itu dokter bisa nganggur semua kayaknya. Ya, yang kelihatan banget kasus di Indonesia itu adalah pekerja jalan tol ya. Mereka itu kan awalnya kalau masuk tol kayak karcis nulis-nulis bayarnya masih ini gitu. Kayak di pom bensin ya kan bayarnya masih banget. Sekarang pom bensin aja masih pakai orang, tapi kan proses bayarnya udah ada yang scan gitu ya, kris atau macam-macam. Nah, kalau tol itu benar-benar digantikan dengan mesin, dengan ditempel tap tol ya kan, udah. Terus pekerjaannya pada kemana ya, pada nganggur, mau gimana lagi, kan perkembangan teknologi juga harus kita hadapin. Makanya teman-teman, kenapa di sini teman-teman harus memperjuangkan ijazah, kan pasti diantaranya pengen dapetin nanti pekerjaan yang lebih bagus lagi dari yang sekarang, atau bisa jadi juga untuk dipromosikan naik jabatan, kan bisa seperti itu ya. Itu sebabnya harus ketika kita bekerja saat ini dan mendapatkan gaji, saya berkali-kali mengingatkan untuk apa, sisihkan untuk investasi yang produktif gitu ya. Jadi misalkan nanti sambil nyicil buat
nanti pengen usaha apa gitu. Karena itu yang saya lakukan gitu ya. Jadi ketika kita nggak kerja pun minimal lah istilahnya 300.000, 200.000, 500.000 itu masuk gitu ya setiap bulannya ke rekening kita. Jadi ibaratnya kalau misalkan nggak kerja pun kan istilahnya ada yang bisa di apa namanya ketika kita nggak tahu ya kan perubahan teknologi misalkan nih siapa tuh yang kemarin jualan di ini ternyata ownernya misalkan beli robot gitu kan bikin teh sendiri kan kalau di Cina itu kan jualan jus aja kan mereka udah pakai mesin kan tinggal tuangin si jeruknya nanti dia blending kepotong sendiri keperas sendiri kita tinggal masuk pernah nyobain jajan gitu belum di bukan mana sih IKEA tol Serpong ya Serpong kemana sih saya jadi lupa. Nah itu beli es krim aja kan udah gitu, udah pakai alat, udah nggak pakai orang lagi. Nah kayak gitu. Jadi kita manusia harus lebih pintar dari mesin. Kalau misalkan mesin oke, kita kalah, jangan kita digantikan, kita jangan sampai nganggur bener-bener. Jadi harus bener-bener disiapkan skillnya, ilmunya. Artinya ketika kan kita nggak tahu ya akan terus bekerja atau enggak. Atau jangan sampai dipecat bos. Kayak saya dong, saya mecat bos. Ya, jadi jangan sampai dipecat bos. Kalau perlu kita mecat bos. Mecat bos itu yang gimana Bu Heni? Resign karena kita udah ngerasa lebih mampu gitu ya dari segi pendapatan. Oke, next pengangguran friksional itu yang seperti apa? Pengangguran yang disebabkan karena tidak adanya kesesuaian antara keahlian yang dimiliki dengan pekerjaan yang dijalankan. Nah, misalkan gini, itu biasanya friksional juga biasanya ya itu akan berpengaruh dengan teknologi. Kenapa? Misal nih ya, itu pergantian teknologi di mana namanya di perusahaan tersebut, misalkan sistem itu ternyata semuanya pakai bahasa Inggris, sedangkan kita nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, diminta sistemnya, ini bisa ke bahasa Indonesia nggak bisa, otomatis saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dia tidak akan beriringan dengan pendapatan produktivitas, otomatis juga pendapatan si tenaga kerja tersebut. Nah, jadi kalau banyak pengangguran tidak si orang ini tidak produksi, tidak dapat pendapatan, otomatis negara juga dapat pajak ya kan, otomatis per kapitanya nggak nyampe, ekonominya nggak bisa jadi Oke. Nah terus di sini nih di garis bawah ini penting nih, jalan politik menghilangkan keterampilan individu, menghilangkan mata pencaharian dan pendapatan individu. Pengangguran juga menyebabkan pendapatan real real itu nyata ya, sebuah negara lebih rendah daripada pendapatan potensial dan mengurangi pendapatan nasional dari sektor pajak. Tuh kan benar, tanpa baca juga ini ya. Oke, mengatasi pengangguran itu gimana sih caranya? Peran aktif pemerintah dalam mengatasi pengangguran itu dengan cara apa? Satu, memberikan pendidikan dan pelatihan. Teman-teman kalau pengen meningkatkan skill bisa follow IG-nya Dinas Ketenagakerjaan. Di sana tuh banyak banget membuka pelatihan gratis ya untuk misalkan potong rambut, terus memasak, menjahit. Coba deh mulai diikutin, ambil pas libur atau ketika ada yang menarik nih, misalkan kayak kadang tuh ini reparasi komputer, reparasi AC ya kan, dan mencuci AC itu ada ya. Jadi diajarkan. Jadi teman-teman kalau pas lagi, jadi intinya gini, manfaatkan waktu luang sekecil apapun untuk hal-hal yang produktif. Itu
melakukan. Jangan kebanyakan scroll IG nggak apa-apa, scroll TikTok nggak apa-apa, tapi yang positif ya. Misalkan kayak motivasi hidup, motivasi apa itu bagus, atau ikuti apa namanya orang mau apa coach-coach gitu ya, coach-coach yang memang dia itu intinya itu adalah mendidik kita gitu ya dari segi mental dan juga keahlian, karena banyak juga coach yang dia itu punya apa namanya punya akun itu untuk apa, untuk ngasih tahu misalkan oh gini loh kalau live IG, oh gini loh kalau live TikTok kan seperti itu, oh gini loh cara, bahkan sekarang tukang pijit aja mereka tuh bikin akun ya, kalau kalian batuk ini gitu-gitu sambil mijit dia sambil sambil live kan kayak gitu, ada itu biasanya tukang pijit cowok gitu kan. Jadi teman-teman mulai coba ikuti akun apa sih istilahnya, apa ya istilahnya ya, akun-akun yang positif untuk diri sendiri gitu. Jangan terlalu, boleh kalau apalagi stres lihat lucu-lucu boleh, tapi perbanyaklah akun-akun yang belajar gitu. Jadi dari situ aja bukan hanya pemerintah yang sudah memberikan pendidikan dan pelatihan, bahkan para coach, para guru-guru yang pada ngajar matematika, mereka tuh saya tuh ngikutin ya cara menghitung simple, misalkan kayak jari matika, terus misalkan kalau berapa kali berapa gitu kan, misalkan 5 kali 6, misalkan 5, 6, 7, 8, 9, misalkan kayak gitu kan, 5, 6, 7, 8, 9, 5 kali 6 berapa? Ya kan 5 kali 6 ya kan begini, ini dikaliin, ini ditambahin, ini dikaliin gitu-gitu. Ada loh, jangan salah. Jadi coba aja mulai belajar itu. Fungsinya apa kalau buat teman-teman di sini mungkin yang sudah berkeluarga, kita bisa ngajarin anak kan gitu. Jadi ada cara menghitung praktis. Ada, saya tuh mengikuti tuh semua. Jadi kerjaan saya tuh belajar mulu. Tuh, jadi bukan hanya pemerintah ya yang memberikan pendidikan dan pelatihan gitu. Kita bisa dapetin semua itu dari akun-akun sosial media. Nah, program ini pun pemerintah ngadain kayak PKBM ya kan, pendidikan berbasis masyarakat. Ini juga salah satu yang dilakukan oleh pemerintah untuk apa? Untuk mencerdaskan bangsa. Tujuannya untuk apa? Untuk nanti si yang dapat ijazah ini bisa meningkat dari sisi ekonominya kan seperti itu. Bisa jadi juga bisa mengurangi pengangguran dengan nanti bisa mungkin, mohon maaf saya nggak tahu ya backgroundnya, misalkan ada yang masih nganggur nih misal gitu kan, nah, nanti kan dengan ijazah SMA-nya bisa diterima kan seperti itu. Terus apalagi nih upaya pemerintah, bisa dua memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Nah terkait dengan lowongan pekerjaan, mungkin teman-teman bisa masuk ke apa ya si apa sih ya namanya lupa. Pokoknya di dinas ketenagakerjaan itu dia ada aplikasi yang memberikan informasi lowongan pekerjaan itu PT apa namanya gajinya berapa, terus posisinya di mana itu ada gitu. Jadi ikuti yang centeng-centeng biru tapi memang yang resmi dari pemerintah. Itu nanti bisa informasi itu banyak di situ gitu ya. Jangan ngikutin artis mulu, percuma. Apalagi ngeliatin itu tuh yang para sultan-sultan nggak ada manfaatnya buat kita. Yang ada kita ngiri, ya Allah kapan kita begitu, ya Allah kapan ya. Bagus juga sih kita jadi banyak berdoa ya. Tapi kan ya nggak ada manfaatnya lah kata saya mah. Mendingan kita cari yang lebih positif. Terus menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Nah ini tuh sering BSD ada. Di mana lagi ya? Di Senayan pernah, ya kan? Nah itu kalau teman-teman pengen tahu, datang aja gitu kan. Mendaftar sebagai visitor, ya kan? Nah kita visit tapi sambil bawa tuh persyaratan, ya kan? Ketika kita visit, oh ternyata menarik nih, oh ternyata dia terima nih ijazah SMA, oke masukin.
kita nggak ada salahnya kan coba. Jadi menyelenggarakan bursa tenaga kerja itu sering pemerintah lakukan. Tinggal bagaimana kita masyarakat itu memanfaatkan momen tersebut. Nah, terus yang keempat, itu realisasi pembiayaan. Nah, buat teman-teman yang udah punya usaha dan lain sebagainya, kalau mau pembiayaan itu ada ya, ada yang murah. Bahkan dia itu, saya sih nggak ngajarin riba enggak ya, tapi maksudnya memang bagi lagi negara kita itu rata-rata pada ada bunga. Nah, kalau KUR itu bunganya kecil gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya pernah konsultasi ya ke ke Pak Ustadz itu beliau menyampaikan gini, KUR itu sedikit dia ambil untung. Kenapa? Ya untungnya itu buat gaji karyawannya. Nah, yang nggak boleh itu, yang dia itu besar ngambilnya. Karena apa? Apa namanya, di situ berarti dia banyak ambil keuntungan tanpa mempertimbangkan beban si peminjamnya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau selama itu KUR ngambilnya cuma istilahnya sekian persen doang, itu ya masih diperbolehkan gitu. Jadi, oh gitu ya Pak, iya. Jadi kalau menurut saya sih apapun itu tergantung niatnya. Jadi sosialisasi pembiayaan itu juga sangat bermanfaat untuk mengurangi pengangguran. Kok bisa? Misalkan nih saya nganggur, terus tiba-tiba, oh ternyata BRI ngasih pinjaman KUR. Kebetulan banget nih, KURnya berapa? Oh KURnya syaratnya apa? Oh NIB. Udah aku mau usaha. Misalkan aku mau buka usaha es teh deh, jualan di pinggir jalan. Udah aja bikin NIB. Pak Hari, aku mau bikin NIB buat ngajuin KUR misalnya. Biasanya kalau pelaku usaha baru tetap dikasih, tapi saran saya jualan apa namanya, jualan dulu beberapa hari gitu sih ya, yang ada di jalan berapa bulan, nah itu dicatat kan, dicatat, nah nanti bisa buat majuin. Jadi wah ada pembiayaan nih, jadi istilahnya kita nggak nganggur-nganggur amat kan, bisa ngajuin, bisa lebih besar lagi. Oh, yang tadinya manual jadi punya mesin, yang tadinya mesinnya satu jadi dua, jadi tiga, bikin gerobakan, akhirnya ada di misalkan Wildati, ya kan, Wildati buka di Cinere, apa namanya, Wildati lagi ada buka di mana Wilda tinggalnya, misalkan di Kebayoran Baru, seperti itu. Sama misalkan kayak Putri, oh selama ini bekerja bikin bulu mata, lama-lama Putri pelajarin tuh, oh ternyata bulu mata itu bulunya belinya di sini misalkan, oh ternyata cara bikinnya begini gitu kan. Kan biasanya kalau pekerja itu kan suka diajak ke pabrik, nah itu perhatikan bener-bener bikin bulu mata sendiri dengan merek Putri apa bulu mata itu gitu ya, Putri mata Putri dong gitu ya. Jadi artinya kita harus memupuk rasa untuk mengembangkan diri kita. Kita gali potensi kemampuan yang ada di dalam diri kita. Aku bisa apa gitu. Jadi pelatihan yang diadakan tadi poin 1 itu kalau bisa kan ada juga pelatihan mental, menggali potensi dan lain-lain, itu juga banyak. Oke, sosialisasi pembiayaan, tadi poin 4. Sekarang poin 5, mendirikan industri padat karya. Nah, apalagi ini kalau udah namanya ada investor masuk, bikin pabrik baterai litium misalnya kan, otomatis kan merekrut tenaga kerja, itu nah udah pasti. Terus yang keenam, mendirikan desa wisata. Nah, kenapa? Kemarin itu banyak banget tempat wisata, objek-objek wisata baru. Ini tuh salah satunya juga program pemerintah gitu ya, apalagi desa wisata, bahkan sampai ada pendamping desa wisata itu ada gitu ya kan. Terus dia itu kerjanya ngapain? Ya kasih, misalkan nih ada daerah mana yang potensi wisatanya, oh di sini ada danau, didekatin lah itu kan perangkat desanya dan lain sebagainya. Ini tuh potensi loh, kalau danau ini misalnya